Yaitu kolaborasi. Saya nggak menuduh sih ya, tapi dalam pengalaman saya dulu di Formula Islam ini pengalaman. Artinya saya bukan menuduh siapa-siapa karena waktu itu saya pelakunya gitu loh. Itu saya lihat memang ada kolaborasi antara oknum-oknum itu dengan si pelaku pengedar itu juga gitu loh. Jadi ada pembiaran juga, kemudian ada simbiosis terkait dengan ada negosiasi lah di antara mereka seperti itu gitu. Jadi memang faktanya seperti itu karena saya pernah berkirim surat ke pihak penegak hukum dulu melaporkan itu. Apa responnya? Ya infonya itu dipindah yang bersangkutan gitu. Saya pernah berkirim surat gitu dulu, tapi waktu zaman Formula Islam itu saya berkirim surat, saya bilang ini kita jelas menemukan bukti bahwa si fulan ini terlibat gitu kan. Dia nyebut orang yang bersangkutan, jadi saya nggak ini saya dia bilang saya di backup sama si ini gitu kan. Terus itu dia telepon, saya suruh telepon depan saya gitu. Artinya bukan fitnah tapi memang faktanya saya lihat begitu ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama Bang Aziz Yanuar. Itu pakai itu tuh bendera bagus tuh. Oh iya. Bendera Indonesia. Bang, tolong Bang, please Bang. Ya, kita pakai bendera Indonesia nih Bang. Biar kita nggak disangka teroris nih Bang. Iya, nggak disangka radikal kan. Dikira radikal lagi bentar ya. Oke teman-teman sekalian, next ya. Kita sudah agak cukup lama, sekitar semingguan lebih belum update berita-berita terkini soal Habib Bahar dan soal-soal yang lain. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ketemu dengan Bang Aziz Yanuar, salah satu narasumber utama kita di channel kita ya. Dan insya Allah kita akan membicarakan perihal keumatan dan perihal politik. Mungkin sesi pertama kita akan bicara dulu soal Holy Wings yang kemarin sempat membuat gaduh. Sebenarnya umat Islam ini sudah terlalu sering disakiti ya. Kemarin sudah ada India, kemudian Holy Wings yang di situ ada nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana jelas-jelas itu adalah Rasulullah yang paling kita cintai, lebih dari orang tua kita, lebih dari segalanya, tapi itu dilecehkan dengan menggratiskan orang-orang yang bernama Muhammad. Bang, tolong AC-nya Bang. Ini kita santai aja teman-teman. Bang, pertama, secara hukum, ya. Apakah itu melanggar hukum, Bang? Ya, jelaskan sudah dijelaskan oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan ya. Ya. Perihal penangkapan 6 orang yang diduga tersangka kekisruhan inilah seperti itu kan. Kalau saya tidak salah itu dikenakan undang-undang ITE mereka. Kemudian mungkin kalau saya belum update lagi ya, pasal 28 Junto 45 biasanya itu. Kemudian ada undang-undang 146 juga, ada undang-undang penistaan agama pasal 156 gitu. Itu biasanya menyasar ininya saja, yang menyebarkan saja, atau bisa sampai ke yang punyanya. Kalau misalnya yang sepengetahuan saya informasinya terakhir bahwa itu hanya menyasar pembuat, kreator gitu kan, dan juga pihak-pihak yang memang terlibat dalam konten tersebut seperti itu. Jadi tidak atau belum ya menyasar dari badan hukum atau susunan pengurus ya dari perusahaan tersebut seperti itu. Oke. Terus kemudian Bang, ini kan tentu ya meresahkan lah ya. Khususnya kita umat Islam sangat tersakiti sekali. Kira-kira ancaman pidananya berapa lama sih kalau undang-undang itu? Itu kalau saya tidak salah yang paling besar itu, yang paling tinggi itu ancamannya itu 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun gitu. Jadi lumayan ada efek jerah lah gitu. Saya sendiri di sini sangat sependapat dengan tindakan dan reaksi dari penegak hukum yang luar biasa gitu kan. Cukup cepat ya Bang. Ya, dan juga di sini menunjukkan
sejalan dengan program dunia ya, yang betul. yaitu di mana anti Islamofobia. Iya, Nah, jadi memang ini harus sejalan. Yang bagus-bagus kita harus jalan. Gitu kan. Jangan kita yang jelek-jelek terus yang sejalannya. Tapi untuk yang bagus-bagus kita tinggalan jalan terus. Iya, benar-benar. Menarik nih Bang, karena apa ya? Ini ada dua nih sebenarnya kan. Ya. Selain umat Islam, juga umat Kristiani ya. Karena di situ ada Maria ya di situ. Nah, kalau menurut Abang nih apakah layak nih? Maksudnya umat Kristiani juga menuntut ini? Sebenarnya ini bukan domain atau PR umat Islam semata, atau umat Nasrani semata, atau umat agama tertentu semata, bukan. Ini adalah concern atau kepedulian kita semua yang memang punya kepedulian terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, terhadap komitmen kita anti Islamofobia, ya, anti penistaan agama, gitu kan. Kalau kita memang konsisten mau menegakkan keadilan, gitu kan, menegakkan hukum untuk keadilan, untuk kedamaian, untuk masyarakat yang teduh, yang memang sejuk, yang memang tidak ada konflik, ya, meminimalisir itu konflik-konflik horizontal kan, seperti itu. Nah, ini memang jadi kepedulian kita semua gitu loh. Jadi sebagai trigger supaya tidak ada lagi orang-orang yang mau coba-coba untuk ini. Hukum ini kan efek jerahnya mesti ada seperti itu. Kalau enggak nanti akan berulang orang-orang ini. Gitu kan, orang ini. Bahkan yang ironis adalah kalau hal atau terkait dengan penistaan agama atau khususnya Islamofobia ini menjadi dagangan atau bancaan untuk pengalihan isu ini yang sangat-sangat kita sesalkan, yang semoga kedepannya tidak terulang lagi, dan pihak-pihak yang terkait harus ditindak tegas seperti itu. Saya jadi ingat ya dulu ketika dulu FPI masih ada, Front Pembela Islam masih ada, yaitu salah satu yang paling amar ma'ruf nahi mungkarnya sangat luar biasa. Jadi dulu kalau yang saya tahu ya, beliau melaporkan dulu ketika ada misalnya minuman keras seperti itu, namun sekarang dibubarkan oleh aparat kepolisian. Jadi seharusnya dibubarkan oleh SKB banyak menteri. oleh menteri. Jadi melihat fenomena ini ya Bang, maksudnya sekarang kok hal-hal yang bersifat maksiat ya kalau dalam Islam seperti itu kok dibiarkan begitu saja sih, gitu sih Bang. Maksudnya justru banyak gitu cabangnya di mana-mana. Ini konteksnya berarti bukan penghinaannya ya, tapi konteksnya peredaran minuman beralkohol. Nah, jadi gini, mengenai peredaran minuman beralkohol ini kan diatur di Permendak, gitu kan. Dulu ada kita dari Front Pembela Islam dulu sempat ada position paper. Kita bahkan pernah beberapa kali audiens ke DPR terkait dengan RUU Minol ini, seperti itu, minuman beralkohol. Tadinya waktu zaman SBY itu kita judicial review, itu ada kepresnya kalau nggak salah dulu, kalau salah kepresnya saya agak lupa. Nah, waktu itu kemudian diganti judulnya aja gitu kan. Nah, tapi pas ada RUU-nya, kita concern sekali dengan itu gitu kan, dan kita kawal sampai ya dibubarkan itu kan, seperti itu. Jadi kita memang concern, dan sekarang yang mengatur masih Permendak. Nah, sepengetahuan saya di situ memang diatur mengenai peredarannya. Gitu. Jadi kita di negara ini tidak dilarang mutlak, dilarang yang sepengetahuan saya, koreksi kalau salah, bahwa itu peredarannya yang pertama harus ada izin. Kemudian tempatnya ada izin, kalau sudah memenuhi dari segi tempat sendiri itu dilihat tempatnya itu apakah dekat dengan sekolah, dekat dengan tempat ibadah, nah dekat dengan pemukiman masyarakat umum. Kalau dekat itu setahu saya sulit keluarnya, gitu, karena ada persyaratan itu gitu kan. Nah, akan tetapi mengenai tempat HW ini sendiri saya belum begitu paham, karena banyak kan beberapa cabangnya. Nah, kalau saya tidak salah kemarin ada yang ganti nama Elvis di Bogor kalau nggak salah kan. Nah, itu sempat sama pihak pemerintah setempat itu ditutup atau apa gitu kemarin. Artinya memang ini pertolongan dari Allah juga untuk menekan peredaran minuman
beralkohol yang memang dampak buruknya lebih banyak dibandingkan positifnya, dan memang di ajaran Islam sendiri dilarang tegas untuk hal tersebut. Jadi memang kita yang harusnya mayoritas Islam harus concern dengan hal ini, artinya harus tegas pelarangannya. Kalaupun memang ada pengecualian itu harus diperketat seperti itu. Jadi tidak mudah. Dan di sekitar tempat kita nih di daerah Kalimalang, saya sering lihat itu banyak beredar bebas gitu yang liar-liar itu. Jadi itu sangat kita sesalkan, dan ya masyarakat nggak ada tindakan apa-apa juga, nggak bisa juga gitu kan, karena memang dari aparat penegak hukum juga belum ada tindakan-tindakan terkait peredaran itu gitu kan. Yang kami sangat sesalkan adalah ketika nanti ada impact atau efek yang memang negatif, yang misalnya ada ada aksi kriminal gitu kan, dari orang-orang yang mengkonsumsi tidak bertanggung jawab itu. Karena kan kalau liar gitu susah kan, seperti itu. Nah itu menurut saya, habis itu kita belum ribut lah, wah ini penyebabnya ini. Menurut saya ini hal yang sangat kita sesalkan dan yang nggak seharusnya terjadi kalau memang pengelolaannya diatur oleh orang-orang yang punya kecerdasan sedikit lah gitu. Jangan kalau udah ada masalah baru kita ribut seperti itu, baru kita melakukan langkah-langkah yang reaksional seperti itu. Menurut saya prevent dan deterrence ini penting lah gitu kan, artinya antisipasi dan juga preventif dan antisipasi seperti itu. Harusnya apa Bang yang dilakukan pemerintah terkait peredaran narkoba ini Bang? Minuman keras nih Bang. Ya harusnya diperketat. Kalau saya secara pribadi berpendapat dilarang. Itu jelas gitu. Kita maunya dilarang secara at all gitu kan, semua gitu kan. Jadi jangan kita itu, kalau saya nggak salah dulu waktu position paper kita bahkan punya analisanya kok. Jadi kalau ada yang berargumen, wah itu cukainya tinggi, enggak. Cukainya itu kalau saya nggak salah, saya agak lupa karena udah lama tuh, mesti kita bongkar lagi kan. Itu kalau nggak salah hanya berapa persen gitu, nggak signifikan lah gitu kan. Artinya memang sama rokok jauh lah, jauh sama rokok, jauh banget gitu kan. Artinya kalau itu dibilang ada income negara nggak besar, lebih besar negatifnya kok. Gitu. Kalau saya dulu di position paper, karena saya bidang advokasi di Front Pembela Islam dulu, saya punya datanya gitu loh. Jadi buat argumen sama pihak-pihak tertentu kita siap gitu loh, bahwa memang secara data lebih besar negatifnya. By data kita, datanya dari mana? Ya dari mereka sendiri yang ngeluarin, dari Kemendak gitu kan, dari Kementerian Keuangan seperti itu. Apa yang mesti dilakukan masyarakat? Ya ini saya terus terang aja Bang ya. Saya pikir ya sudah bukan rahasia umum lagi lah ya. Di daerah Jakarta Timur misalnya, kalau kita lihat di sekitaran Kila ya, itu masih banyak, dan tempat-tempat yang lain ya. Itu kalau misalnya tadi secara undang-undang harus jauh dari pemukiman, saya pikir nggak terlalu jauh. Apa yang mesti dilakukan sekarang? Apanya maksudnya? Masyarakat ketika melihat itu. Ya sesuai pasal 111 KUHP, kalau ada tindak pidana lapor kepada pihak berwajib, atau kalau ada yang tertangkap tangan kita bawa ke pihak yang berwajib. Itu menurut saya penting, itu bukan persekusi gitu, itu diatur di KUHP, itu undang-undang gitu loh. Artinya kalau memang ada tindak pidana kriminal gitu kan, terutama tindak pidana apapun, itu masyarakat berhak untuk, yang tertangkap tangan ya, masyarakat berhak untuk mengambil tindakan dan membawa ke pihak berwajib. Gitu. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh FPI dulu ya. Islam gitu. Jadi kita bukan melakukan itu nggak ada dasarnya, ada dasarnya. Kecuali kita kemplangin di situ atau kita pecahin di situ, enggak kok gitu kan. Setahu saya sejak Munas Bekasi dulu Front Pembela Islam udah berubah, nggak ada. Jadi kita pakai surat, nggak mempan suratin lagi, ya. Sampai 3 kali beberapa kali, kemudian kita tembuskan ke instansi terkait. Nah, lalu terakhir kita itu kan kita sebenarnya kalau istilahnya udah deterrence, sudah mencegah gitu loh, mencegah untuk ada ekses selanjutnya gitu seperti itu. Jadi kita sudah melakukan itu, baru kalau nggak juga kita ajak aparat penegak hukum untuk bareng-bareng kita tertib gitu. Jadi kita saya dulu pernah jadi pelakunya soalnya. Jadi mereka yang ngangkutin saya itu jadi bawa ke sana udah. Bahkan kadang kita nyewa taksi waktu itu buat ngangkutin itu semua, bawa ke sana, kita yang bayar. Gitu, kita pernah juga seperti itu. Artinya itu kan pelanggaran hukum gitu kan, ya ditindak oleh pihak kepolisian gitu loh. Itu
itu. Jadi kita sebenarnya sinergi sama mereka, enak kok, jadi tentram kok, jadi orang tua juga nggak khawatir anaknya nenggak miras di mana-mana yang liar gitu kan. Kalau ini kan siapa yang mau kontrol? Seperti itu kan. Kemudian kalau ada efek negatif kriminal yang dikerjakan oleh mereka karena efek dari miras itu atau dari minol itu, siapa yang tanggung jawab? Yang rugi siapa ya? Kita semua nanti mereka, karena penyesalan itu selalu terakhir, selalu belakangan gitu. Artinya kalau memang kita belum bisa melarang, dikontrol dengan tegas lah seperti itu. Jangan gampang seperti itu sih. Nah, apakah ada apakah ada indikasi pembiaran sih Bang sebenarnya? Kalau iya, ini mohon maaf ya, saya kan masyarakat umum biasa nih Bang ya, dan kita ngelihat gitu maksudnya peredaran itu di tengah-tengah masyarakat gitu. Tapi kok rasa-rasanya apakah karena tidak ada yang melapor, apa karena pembiaran atau gimana sih kalau kayak gitu tuh? Ya itu kolaborasi. Saya nggak menuduh ya, tapi dalam pengalaman saya dulu di Forum Bela Islam, ini pengalaman. Saya bukan menuduh siapa-siapa karena waktu itu saya pelakunya gitu loh. Itu saya lihat memang ada kolaborasi antara oknum-oknum itu dengan si pelaku pengedar itu juga gitu loh. Jadi ada pembiaran juga, kemudian ada simbiosis terkait dengan ada negosiasi lah di antara mereka seperti itu gitu. Jadi memang faktanya seperti itu, karena saya pernah berkirim surat ke pihak penegak hukum dulu melaporkan itu. Apa responnya? Ya infonya itu dipindah yang bersangkutan gitu. Saya pernah berkirim surat gitu dulu, tapi waktu zaman Front Pembela Islam itu saya berkirim surat, saya bilang ini kita jelas menemukan bukti bahwa si fulan ini terlibat gitu kan. Dia nyebut orang yang bersangkutan, jadi saya nggak ini, dia bilang saya di backup sama si ini gitu kan. Terus itu dia telepon, saya suruh telepon depan saya gitu. Artinya bukan fitnah, tapi memang faktanya saya lihat begitu ya. Seperti itu. Ini kita kembali lagi Bang ke tadi soal ini kan sudahlah minumannya ini dilarang oleh agama jelas, dan kalau tidak salah itu bukan hanya agama Islam, termasuk agama yang lain. Yang kedua ini adalah penghinaan yang luar biasa terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa motifnya kira-kira Bang? Ya motifnya saya nggak tahu, karena itu kan pihak kepolisian, tapi saya dengar motivasinya adalah untuk menanggung untung lebih besar gitu kan. Itu jadi gini loh, kalau pepatah Arab tuh kalau Anda mau terkenal kencingin air Zam-Zam, kan begitu kan. Nah, kencingin sumur Zam-Zam maksud saya. Nah itu pepatah Arab. Jadi mereka itu cari sensasi aja. Nah, cuma ya zaman sekarang itu saya nggak tahu ya, apakah karena makanannya banyak yang haram atau banyak terkontaminasi GMO gitu loh, yang akhirnya membuat kecerdasan itu kadang berkurang jauh gitu loh. Jadi kenapa orang mau kreatif, mau ngelawak, mau apa itu bodoh banget gitu loh, nggak seperti dulu gitu loh, zaman Warkop DKI contoh kan, mau ngelawak, mau mengambil orientasi ekonomi gitu kan, nggak perlu sampai menghina gitu loh, mendiskreditkan pihak tertentu. Itu menurut saya orang-orang cerdas gitu loh. Sekarang ini cuma gayanya aja, padahal otaknya kosong. Buktinya apa ya, ini mau menanggung untung caranya begini, akhirnya kan dia malah buntung juga tuh kalau dipidana nanti berlanjut kan seperti itu, dan dibikin keruh suasana gitu loh. Ini kan muncul dari kebodohan gitu. Makanya saya bilang tindakan ini, dan ini zolim, tindakan-tindakan, makanya saya bilang, saya berulang kali bahwa kezoliman itu sama kebodohan itu kayak mata uang gitu loh, sama mereka sejalan gitu loh. Jadi kalau zalim ya bodoh juga biasanya gitu. Makanya saya bilang harusnya lebih cerdas lah kita dalam berusaha, bekerja seperti itu sih. Oke. Ya jadi gitu teman-teman sekalian ya. Nah, mungkin pesan lah terhadap yang pertama nih, terhadap aparat penegak hukum nih tentunya. Karena beliaulah yang paling berwenang terhadap ini, sudahlah penistaan, dan terus kemudian ini adalah yang menista ini bukan masyarakat atau ini, tapi ini sebuah perdagangan minuman kerasnya. Apakah sarannya sebagai seorang advokat? Yang pertama sebagai yang tadi dikatakan, dan juga masyarakat juga, yang jelas kami bersyukur alhamdulillah, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penegakan hukum tanpa terkecuali. Doanya, usahanya, tindak tanduknya, tindakannya,
reaksinya. Semoga Allah balas semuanya dunia akhirat, keberkahan untuk aparat penegak hukum dan juga aparat-aparat yang terlibat dalam proses penegakan hukum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta pihak pemerintah daerah, dalam hal ini tentu saja DKI, kemudian dan juga pemerintah daerah lain yang memang ada HW itu, kami meminta untuk diambil tindakan tegas karena ini sudah membuat gaduh gitu kan. Apa membuat tindakan gaduh ya kita lihat nanti tindakan tegasnya apa gitu loh, nanti saya disangka memprovokasi harus ada tindakan tegas gitu kan yang memang berimplikasi sebagai efek jerah gitu kan. Jangan hanya anak buahnya yang kena kan begitu kan. Betul, nah ini jadi efek jerah. Itu yang pertama terkait dengan aparat keamanan dan juga pemerintahan gitu kan, yang punya wewenang dulu lah gitu kan. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kami menghimbau dari pihak masyarakat untuk menahan diri gitu kan, dan juga untuk lebih cerdas menyikapi gitu kan. Jangan sampai nanti giroh kita ini, kemudian juga pembelaan kita ini yang memang dilindungi undang-undang jadi offside gitu loh. Jadi malah ditunggangi pihak-pihak tertentu, kita yang kena jadi kontraproduktif gitu loh. Itu yang kami himbau, dan masyarakat tetap tenang, insya Allah aparat penegak hukum dan juga aparat pemerintahan akan bertindak sebagaimana mestinya, sebagaimana amanat dari masyarakat dan dari undang-undang. Kemudian kepada tempat-tempat usaha yang berusaha, kemudian yang memang ide-ide kreatif ya, kreator-kreator, udahlah tolonglah tingkatkan sedikit kecerdasannya. Kalau kita mau membuat konten hal-hal yang kreatif, nggak mesti gitu kan dengan cara menghina, dengan cara melakukan hal-hal yang negatif terkait dengan keyakinan, apalagi gitu kan, suku, agama, ras, nggak usah bawa itulah gitu kan. Artinya banyak pintu rezeki lain, nggak usah begitu gitu loh, seperti itu. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bang Aziz Yanwar. Siap, sama-sama. Ini baru satu materi ya, nanti kita lanjutkan materi berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.